Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat berjumpa pada pembahasan mikroekonomi di subtopik yang ketiga. Masih terkait dengan masalah perilaku konsumen. Dari pilihan konsumen sebelumnya, kini kita berusaha memahami bagaimana kurva permintaan individu dan permintaan pasar bisa terbentuk. Dan di video ini kita akan fokus membahas dua hal ini terlebih dahulu. Dua bahasan lainnya akan disajikan di video selanjutnya. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai permintaan individu, perlu diketahui dua penggolongan barang dalam ilmu mikroekonomi berdasarkan respon konsumen terhadap pertama perubahan salah satu harga barang dan kedua terhadap perubahan pendapatan. Dalam kategori pertama ada dua jenis barang, yakni barang substitusi dan barang komplementer. Karakteristik barang substitusi adalah jika harga salah satu barang naik, maka permintaan barang substitusinya akan naik. Atau secara formal, hubungan substitusi yang positif ini dinyatakan dalam persamaan elastisitas silang atau cross elasticity berikut yang juga bernilai positif. Jadi jika misalnya harga ayam KFC naik, permintaan ayam McD yang sekarang harganya relatif lebih murah akan ikut naik. Untuk barang komplementer, kenaikan harga salah satu barang akan menyebabkan penurunan permintaan dari barang komplementernya, sehingga cross elasticity-nya bernilai negatif. Misalnya saat harga gula naik, permintaan teh sebagai barang komplementernya akan menurun. Pada kategori kedua, kita punya jenis barang normal, inferior, dan given. Perhatikan, awal perubahannya kini adalah pada pendapatan. Barang-barang pada umumnya adalah barang normal. Saat pendapatan naik, permintaan barang normal akan naik pula, sehingga cross elasticity pendapatan dan permintaan ini bernilai positif. Kondisinya terbalik saat kita bicara barang inferior dan given. Kenaikan pendapatan akan menurunkan permintaan barang inferior dan given, sehingga cross elasticity keduanya bernilai negatif. Ketika mahasiswa, makanan di warteg mungkin adalah barang normal. Tapi saat sudah bekerja dan berpenghasilan tinggi, makanan warteg menjadi barang inferior yang mungkin akan digantikan oleh makanan yang dianggap punya kualitas lebih tinggi meski harganya lebih mahal. Bagaimana dengan barang given? Contoh barang given adalah barang-barang kebutuhan pokok seperti roti dan nasi bagi orang yang berpendapatan rendah. Saat pendapatan berubah, perilaku permintaan individu terhadap barang given relatif sama dengan terhadap barang inferior. Namun saat harga barang given naik misalnya, hukum permintaan tidak berlaku bagi barang given. Penurunan daya beli sebagai imbas dari kenaikan harga menyebabkan individu yang berpendapatan rendah lebih memprioritaskan pembelian barang kebutuhan pokok. Jadi kurva permintaan barang given berslope atau memiliki kemiringan positif. Kita akan kembali ke pembahasan ini di video selanjutnya saat berbicara mengenai efek perubahan harga pada permintaan. Sekarang kita bahas bagaimana permintaan individu diturunkan. Pertama-tama kita perlu pahami bahwa kurva permintaan individu atas barang X misalnya menunjukkan berapa jumlah permintaan individu atas barang X untuk setiap tingkat harga barang X tersebut. Nah, untuk mengetahui hubungan ini, kita kembali ke pembahasan mengenai pilihan optimal individu. Jika misalnya basket konsumsi dari individu terdiri dari barang X dan Y yang satu sama lain merupakan barang substitusi, maka pilihan optimal akan terjadi di titik persinggungan antara kurva indifference dan garis anggarannya seperti ini. Pilihan optimal di titik A ini terjadi saat harga barang X sebesar PA. Dengan demikian, kita sudah dapatkan satu titik pada kurva permintaan individu, yaitu permintaan sebesar XA saat harga X sebesar PA. Bagaimana permintaan individu atas barang X jika harga barang X turun? Turunnya harga barang X akan merotasi garis anggaran individu ke kanan. Pilihan optimal sekarang merupakan persinggungan antara garis anggaran baru tersebut dengan kurva indifference yang lebih tinggi di U2 pada titik B. Permintaan barang X meningkat, mensubstitusi permintaan atas barang Y. Dan kini kita mendapatkan titik permintaan yang kedua di B', yaitu XB saat harga sebesar PB.
Jika harga barang X kembali turun, maka seperti tadi, garis anggaran berotasi ke kanan menyebabkan pilihan optimal sekarang di titik C, dan titik ini membentuk satu titik di kurva permintaan, yaitu C prime, permintaan individu saat harga barang X sebesar PC. Dengan demikian, kita bisa lihat dari diagram pertama, titik A, B, dan C bisa dihubungkan menjadi price consumption curve yang menunjukkan konsumsi optimal individu saat harga barang X turun dari PA ke PB dan ke PC. Hubungan harga barang X dan konsumsi optimalnya kemudian bisa dicerminkan dari kurva permintaan yang menghubungkan titik A prime, B prime, dan C prime di diagram yang kedua. Jika market basket individu adalah dua barang komplementer, proses penurunan kurva permintaan individu akan relatif sama. Perhatikan titik-titik pilihan optimal individu saat harga barang X turun seperti tadi yang kembali membentuk price consumption curve. Yang membedakan adalah karena yang terjadi adalah komplement dan tak terjadi substitusi, maka penurunan harga barang X menyebabkan kenaikan permintaan barang X yang dibarengi dengan kenaikan permintaan barang Y. Saat price consumption curve diturunkan ke kurva yang mengaitkan hubungan harga dan kuantitas barang X berikut, maka titik-titiknya kembali akan tercermin di sepanjang kurva permintaan ini seperti sebelumnya. Bagaimana dengan pengaruh perubahan pendapatan individu pada permintaan barang? Mengingat kurva permintaan individu adalah kurva dalam diagram dua dimensi yang menggambarkan hubungan antara kuantitas permintaan dan harga saja, maka perubahan pada faktor penentu permintaan lainnya seperti pendapatan akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Perhatikan kembali pilihan optimal individu dalam diagram berikut. Titik optimal pertama ini terjadi pada tingkat pendapatan awal dan harga relatif tertentu. Misalnya harga barang X di titik tersebut adalah PX, maka konsumsi sebesar XA tersebut adalah salah satu titik di kurva permintaan D1. Setiap terjadi kenaikan pendapatan, garis anggaran akan bergeser ke kanan dan titik optimal pilihan individu akan bergerak ke titik-titik persinggungan yang baru. Seluruh titik pilihan optimal yang terjadi jika dihubungkan kemudian menghasilkan income consumption curve ini. Dalam contoh kita ini, barang X dan Y adalah barang normal sehingga kenaikan pendapatan menaikkan konsumsi keduanya. Jika kita kembali kaitkan perubahan yang terjadi ini pada diagram kurva permintaan individu, kenaikan pendapatan menggeser kurva permintaan ke kanan. Artinya pada setiap tingkat harga, permintaan barang X sekarang lebih tinggi. Dan karena harga barang kita tak berubah tetap di PX, kita bisa lihat kuantitas-kuantitas permintaan X yang baru terletak pada kurva-kurva permintaan ini. Terakhir, mari kita bahas kembali mengenai barang normal, inferior, dan given dalam konteks permintaan individu pada diagram ini. Hubungan pendapatan dan respon permintaan konsumen bisa diperlihatkan secara sederhana dalam kurva angle berikut. Untuk barang normal, kenaikan pendapatan dari MA ke MB misalnya, menaikkan permintaan barang X seperti pada contoh kita sebelumnya. Setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu, barang normal bisa berubah menjadi barang inferior. Secara grafis, yang terjadi pada kurva angle saat pendapatan naik dari MB ke MC adalah permintaan individu turun ke XC pada harga PX atau permintaan keseluruhan turun dari D2 ke D3. Demikian saya cukupkan dulu pembahasan kita sampai di dua hal ini. Pastikan Anda memahami perbedaan setiap jenis barang dan bagaimana faktor pendapatan dan harga membentuk kurva permintaan individu. Silakan ditonton ulang jika penjelasan terlalu cepat atau jika ada bagian-bagian yang perlu di-highlight dan dicatat. Kita akan sambung pembahasan tentang permintaan individu dan pembentukan kurva permintaan pasar di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.